Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul arbi'a ba'dal fajr at-tasi' min syahri Sya'ban 1444, hari ke-9 di bulan Sya'ban. Maka Ramadan insyaallah sekitar 29 lagi, 20 hari lagi, atau kurang atau lebih. Dan pada kesempatan Ba'dal Fajr ini kita masuk kepada masalah yang keempat, tentang apa yang disunahkan untuk dimakan waktu sahur. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah hafizahullah, al-mas'alatu rabi'atu, masalah yang keempat dari permasalahan sahur, ma yustahabbu an yu'kala fihi, dari apa-apa yang disunahkan dimakan di waktu sahur. Maka masalah ini barakallahu fikum, masalah yang keempat dari pembahasan sahur. Maka dari sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari memakan sahur, famina sunnah an ya'kula tamr inda sahur, bahwa yang menjadi sunnah adalah memakan tamr di saat sedang sahur. Maka makanan sahur apa saja pada dasarnya, karena di sana pendalilan secara mutlak di Al-Quran, wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimus siyama ila lail. Maka kalimat wa kulu wasrobu, makanlah dan minumlah, tidak di dalam Al-Quran ini disebutkan perkara tertentu. Ini asal dari apa yang dimakan dan diminum. Maka kalau ada hanya sekedar pop mie, maka sahur dengan pop mie alhamdulillah. Ataupun ada yang sahur dengan rendang, alhamdulillah. Maka asal dari makanan dan minuman halal dan dimakan sesuai selera masing-masing. Namun di sana ada lafaz, datang nas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari apa yang dimakan dan dipuji oleh Nabi, bahwa makanan ini berbeda dengan yang lainnya. Dan di sini zahirnya bukan permasalahan fanatik kebangsaan. Oh, kan Nabi di Arab, jadi makanannya kan tamr, maka Nabi akan memuji tamr. Coba Nabi dari Sumatera Barat, maka dia akan memerintahkan sahur dengan, atau menyunahkan sahur dengan lontong pical ataupun dengan sate Padang. Maka tidak ada ucapan seperti itu. Maka apa yang dijadikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sunnah, maka itulah sunnah. Sehingga keumuman ayat Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhuduh, apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jika dia dari sunnah, meskipun dari daerahnya, meskipun makanan dia khusus dari Arab, maka itu adalah sunnah, ambillah. Wa ma atakumur rasul fakhuduh. Dan begitu pun keumuman dari hadis Irbad ibn Sariyah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang hasan li ghairihi ataupun sahih li ghairihi, alaikum bisunnati, wajib atas kalian memegang sunnahku. Dan juga di dalam hadis Anas, faman ragiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang membenci dari sunnahku bukan dari kelompokku.
Maka dari ketiga keumuman lafaz tadi dari ayat Al-Quran dan hadis, bahwa apa-apa yang disunahkan oleh Nabi kita dari makanan yang berasal dari Arab ataupun dari pakaian yang berasal dari Arab, maka kita jangan unsuriyah ataupun fanatik kebangsaan mengatakan ini bukan sunnah. Ini kan karena memang Nabi dari Arab sehingga tamar itu disunahkan. Coba Nabi dari orang Barat, orang Amerika, maka akan disunahkan hamburger ataupun hotdog. Ataupun Nabi dari Jepang akan disunahkan sukiyaki dan yang sebagainya. Alhasil tidak ada dalam permasalahan ini fanatik kebangsaan. Maka termasuk dari sunnah an yakula tamr inda sahur, memakan tamr di saat sedang sahur. Maka ini dari sunnah. Wa hada la yunafi an yakulal makulat wal masrubat ghairihi. Dan ini tidak menafikan agar memakan makanan yang lain. Maka maknanya ada spesifik, misalnya dijadikan pemanis atau dessert dengan tamar. Namun di sana ada makanan inti. Orang Indonesia mana mungkin makan tamar saja, pasti makan nasi. Maka akhirnya dia makan nasi gulai ayam ataupun makan nasi dengan soto atau makan nasi dengan ayam goreng. AFC, apa AFC? Emak fried chicken, buatan emak, ayam gorengnya, maka halal. Namun disisipkan tamar setelah itu, maka itu dari sunnah. Tidak menafikan maknanya melaksanakan sunnah tamar hanya makan tamar saja. Terutama orang Indonesia tidak akan mampu tanpa memakan nasi. Maka permasalahan di sini, kalau begitu mana pendalilan bahwa at-tamr ataupun kurma ataupun dates in English itu semuanya adalah sunnah dari mana? Dari hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis di dalam matan. Maka yang pertama, penulis beristidlal dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Qala Abu Daud As-Sijistani indaman soal. Indak ya Hudzaifah, masmu Abu Daud As-Sijistani. Qad madha ma'ana. Idan la'ab anta. Indak ya Sa'ad, Abu Daud As-Sijistani masmu. Mawjud fil matan. Dan la'ab anta. Indak ya Yusran, Sulaiman ibnu As'ath. Abu Daud As-Sijistani, dan di sana ada Abu Daud yang namanya juga siapa? Abu Daud yang kedua atau Yalisi? Kemarin lewat. Sulaiman bin Daud. Idan ma'ana Sulaiman yang merupakan atau Yalisi, Abu Daud atau Yalisi dan Abu Daud As-Sijistani. Maka keduanya berkunyah yang sama dan derajatnya berbeda. Haddatsana Umar bin Husain ibni Ibrahim. Haddatsana Muhammad bin Abil Wazir Abul Mutarrif. Haddatsana Muhammad bin Musa an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah
Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ni'ma sahurul mu'mini at-tamru. Ni'ma sahurul mu'mini at-tamru. Maka di hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud ini, takhrijnya dia juga dikeluarkan oleh Al-Bazzar di Musnadnya dan Imam Ibnu Hibban di Sahihnya. Kulluhum min tariq Muhammad ibni Abil Wazir Abul Mutarrif haddatsana Muhammad ibn Musa an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah. Maka sanad ini barakallahu fikum semua rijalnya thiqat. Muhammad ibnu Abil Wazir rawi yang thiqah, dan juga telah datang mutabaah dari saudaranya Ibrahim ibnu Abil Wazir seperti diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, yang mana dia Ibrahim ini lebih tua daripada Muhammad yang ada di matan, Muhammad ibni Abil Wazir, dan dia rawi yang thiqah. Di riwayat Ibnu Hibban datang mutabaah dari saudaranya, maka saudaranya Ibrahim ibnu Abil Wazir meriwayatkan dari Muhammad ibnu Musa. Adapun Ibrahim saudaranya Muhammad lebih tua, namun derajatnya lebih turun, maka dia la ba'sa bihi saduq hasanul hadits. Akbaru minhu ay min Muhammad walakin anzal minhu rutbah. Dia lebih besar daripada Muhammad, namun turun dari derajatnya menjadi saduq hasanul hadits. Maka Muhammad lebih baik daripada Ibrahim, yang keduanya